Desa sejuk yang selama ini tentram, tiba-tiba terusik. Desa di kaki Gunung Slamet yang selama ini makmur, tenang, dan nyaman didatangi tentara. Seorang penduduk tergopoh-gopoh mendatangi Mbah Jong. Doro, tolong Doro. Ada apa, Santono? Mengapa kamu seperti ketakutan? Gawat, Doro, gawat. Ada tentara, Doro. Tentara? Iya, mereka datang dan mengambil seluruh hasil kebun Kang Martasana. Mereka juga mencambuk Kang Sanurtam. Mereka juga menyeret warga dan dimasukkan ke mobil. Kata Kang Wiryo, mereka mau dikurung. Tentara yang kamu maksud siapa? Tentara Belanda? Tidak tahu, Doro. Mereka orang-orang baru. Pakaian mereka berbeda dengan tentara Belanda. Kang Wiryo dan istrinya sekarang sedang ketakutan. Tolong mereka, Doro. Mereka ada di mana? Di sana, Doro. Kalau begitu, kita ke sana. Jangan, Doro, bahaya. Lebih baik kita melihat dari sini dulu. Nanti kita ditangkap. Mbah Jong yang sudah marah tak menghiraukan Santono. Beliau bergegas menemui pemimpin tentara. Aku Jong, aku pemimpin desa Pandansari. Siapa kalian? Apa maksud semua ini? Apa yang kalian inginkan? Oh, kau rupanya yang bernama Jong. Kebetulan sekali, aku jenderal tentara Jepang. Aku telah banyak menguasai tanah di negeri ini. Aku suka di sini. Tanahnya subur, suasananya sejuk dan kekayaannya melimpah. Ada kebun teh merah, tanaman orok-orok, hutan kina, kebun jagung, dan kebun bunga lupina yang sangat cantik. Ada pula ubi ganyong, kentang Jawa, serta umbi-umbiannya. Aku akan mengambilnya. Luar biasa sekali tanah ini. Panglima pasti sedang tinggal di sini. Apa yang kamu bicarakan? Siapa panglima yang kamu maksud, ha? Kalian tidak perlu tahu. Yang perlu kalian tahu, pertama, kami akan bawa semua hasil alam ini. Kami akan mengolahnya dan menjualnya dengan harga mahal. Kedua, kami akan ubah semua hutan menjadi kebun. Ketiga, warga di sini akan dijadikan pekerja. Jangan khawatir, kami kasih imbalan yang setimpal. Tidak, aku tidak mengizinkan. Apa kamu tidak tahu apa yang akan terjadi bila hutan kamu jadikan ladang? Bencana besar akan datang jika kalian mengubah hutan menjadi kebun. Lagi pula, wargaku tidak kekurangan. Mereka mampu bekerja di ladang sendiri dengan tenaga mereka sendiri. Jadi, tak perlu kalian usik dengan rencana kalian. Kau pikir aku akan mendengar ocehanmu? Aku tidak peduli. Ku peringatkan kau, tidak perlu ikut campur urusanku. Jenderal, ada yang menolak memberikan hasil panen mereka, Jenderal. Bawa dia ke bukit. Penjarakan mereka yang menolak dan tak patuh.
ambil alih semua lahan. Kosongkan semuanya. Kita akan membuka ladang baru. Melihat kekejaman tentara Jepang, Mbah Jong geram, namun tak bisa berbuat apa-apa. Pemimpin tentara meninggalkan Mbah Jong dengan tertawa. Mbah Jong kembali ke rumah. Tiba di rumah, Mbah Jong duduk termenung di antara sedih dan marah. Mbah Jong ingat bagaimana dahulu membuka kebun untuk pertama kalinya bersama sahabat-sahabatnya. Eyang Gagak Jalu, Eyang Banglus Tapa, Eyang Macan Gembong, dan Eyang Siung Wanoro. Kala itu, Gunung Slamet meletus dan menciptakan cekungan yang luas. Letusan melelehkan lava ke daerah di sekitar gunung. Hujan abu memberikan nuansa gelap. Pohon, kebun, sawah, dan pemukiman warga tertutup oleh abu. Begitu juga satu desa kecil yang kini disebut Desa Pandansari. Setelah meletus, beberapa waktu kemudian, cekungan bekas letusan mulai terisi air hujan dan pohon mulai tumbuh di sekitarnya. Kawan, tunggu sebentar. Lihatlah di sebelah sana. Tanah terlihat begitu subur, tapi mengapa sangat kosong? Kemana orang-orang? Mengapa mereka tidak memanfaatkan lahan dengan baik? Betul juga ya. Kemana orang-orang? Apakah ini desa mati? Sangat disayangkan, tanah sesubur ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Lihat, di sana ada orang. Mari kita temui. Permisi Kang. Apakah kamu tinggal di sini? Siapa kalian? Iya, aku ke sini. Aku dulu tinggal di dekat sana, tapi rumahku sekarang sudah tertutup lahar. Begitu juga dengan keluargaku. Oh, aku Jong, dan ini sahabat-sahabatku. Kami sedang berkelana. Kami mampir sejenak untuk beristirahat. Oh, aku Sardi. Ikut aku. Istirahat di kubuku. Hari sudah hampir gelap. Perjalanan kalian pasti masih jauh dan melelahkan. Mbah Jong dan sahabatnya menerima tawaran Sardi. Sampai di rumah, mereka mengobrol. Mbah Jong tertarik tinggal di sana. Mbah Jong mengajak Sardi dan sahabatnya untuk mulai memanfaatkan lahan. Keesokan harinya, Mbah Jong dan Sardi menemui warga dan mengajak warga untuk membuka perkebunan. Jong, kita telah berhasil membebaskan desa ini dari keterpurukan setelah letusan gunung. Kini saatnya kita kembali berkelana untuk menyusuri desa lainnya yang membutuhkan. Maafkan aku, Wanoro. Aku belum bisa meninggalkan desa ini. Masih banyak yang harus aku ajarkan kepada warga supaya mereka bisa hidup makmur. Aku sepertinya belum bisa ikut serta dengan kalian. Baiklah, kalau begitu, esok pagi kami akan pergi meneruskan perjalanan. Bila kau ingin singgah di sini, singgahlah. Beritahu aku kalau kau butuh bantuan. Hati-hati di sini. Kenangan tersebut membuat Mbah Jong tak rela tanah Pandansari yang diambil alih tentara. Satu-satunya cara untuk mencegahnya, Mbah Jong harus minta tolong kepada teman-temannya.
Doro, Doro, Doro Tuan Kuasa. Ya, masuklah. Doro, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin diam melihat keadaan ini. Ini akan menjadi bencana untuk desa kita. Tanah longsor, banjir, tanah bergerak, pohon tumbang, dan bencana lainnya akan datang kalau mereka mengambil alih hutan. Aku tahu, kita akan melawan. Tapi Doro, mereka bersenjata. Anggota mereka juga tidak sedikit. Bagaimana kita bisa menang melawannya? Kita siapkan persenjataan. Beritahu warga diam-diam. Minta mereka membuat bambu runcing, tali dari akar, dan kita buat benteng pertahanan. Sembari menyiapkan persenjataan, aku akan memanggil kawan-kawanku. Baik Doro, aku akan memberitahu warga. Aku akan bagi tugas dengan Nyi Rapi, Wiryaruman, dan Nyi Teplo. Warga pun pergi dari kediaman Mbah Jong. Keesokan harinya, mereka mulai memberitahu warga secara diam-diam di malam hari. Warga mulai membuat senjata untuk persiapan perang. Selang beberapa hari dikala persenjataan mereka telah siap, mereka lekas memberitahu Mbah Jong. Doro, kami telah siap, Doro. Bagus, nanti malam kita kepung markas mereka. Kita ambil diam-diam senjata mereka dan kita lancarkan aksi pengusiran. Aku datang memenuhi panggilanmu, Jong. Bantu aku dan warga melawan tentara Jepang. Akhirnya kita menang, Doro. Terima kasih sahabatku, kalian datang tepat waktu untuk melindungi warga. Sudah menjadi kewajibanku, Jong. Wargaku, kita telah menang melawan tentara. Sekarang kembali bekerja dan kembali menjaga bumi dengan baik dan bijak. Adik-adik, setelah kalian menyimak komik digital jejak Van de Jong dan Tanah Pandansari ini, menurut kalian, apa amanat yang ada dalam cerita tersebut? Apakah kalian ingat siapa saja tokoh dalam cerita tersebut dan di mana saja latarnya? Apakah kamu pernah mendengar kisah serupa di daerahmu? Coba cari tahu kisah apa yang ada di daerahmu ya.
Kemudian, tulislah kembali kisah tersebut dengan versi ceritamu sendiri. Selamat berlatih dan sampai jumpa lagi.